Halo semuanya, selamat datang di Mas Reza Channel. Dan di video kali ini aku kedatangan customer Samsung M12. Nah, ini kasusnya kan kacanya pecah ya, LCD-nya itu pecah. Tapi si user itu dia bawa LCD sendiri. Jadi aku itu cuman jasa pasang aja cuy. Jadi ini aku langsung saja bongkar ya. Kita bongkar bagian backdoornya, terus lepas semua baut. Dan ini user juga minta ini ya, user juga minta nanti perbaiki tombolnya cuy. Jadi tombol volumenya itu nggak bisa disentuh gitu kan. Nah ini aku pakai dua senter ya, senter yang di kepala sama lampu duduk gitu kan ya. Kita lanjutkan bongkar bagian, kita buka semua bautnya. Nah itu kita buka dulu. Nah seperti biasa ya, kita cabut baterai dan kita lakban bagian kameranya itu agar debunya itu nggak masuk gitu. Nah ini karena tipe Samsung yang ini tuh LCD sama flexible chargernya itu jadi satu ya, jadi kita harus bongkar bagian bawahnya juga cuy, karena itu yang menyambung ke untuk si mesin chargernya. Nah kita cabut konektor bawah dan juga konektor yang bagian atas, kemudian cabut LCD dan kita bersihkan lem-lem sisa ya. Jadi sebelum pemasangan LCD yang baru itu harus lem-lem sisanya itu harus sudah bersih semua gitu, biar nanti kalau dipasang yang baru itu bisa presisi gitu. Nah ini aku bersihkan pakai pinset ya. Dan buat kalian yang berada di area Kabupaten Tegal ya, Kabupaten Tegal atau Slawi, Brebes bagian Jatibarang atau Brebes alun-alun, untuk yang selatan itu Margasari dan Banjaranyar Balapulang ya. Terus untuk batas ke kanan itu sampai ke Mantran, Kramat ya, buat kalian yang berada di lokasi tersebut. Dan kalian tuh mau servis panggilan ya, buat kalian yang mau servis panggilan HP itu bisa hubungi nomor di deskripsi video ya. Jadi ini tuh solusi praktis buat kalian yang HP-nya rusak tapi pengen dibenerin ya langsung. Itu tinggal telepon aja guys, nanti saya meluncur ke situ gitu. Pastinya dengan spare part yang original dan juga bergaransi 1 bulan. Nah ini si user itu bawa LCD sendiri ya, merek mekanik. Nah ini merek yang bagus gitu kan, untuk di dunia servis HP itu mekanik itu yang bagus cuy. Sebelum dipasang secara permanen kita coba dulu ya LCD-nya. Sebelum dilem kita coba dulu apakah LCD-nya menyala atau tidak cuy. Nah ini aku pasang pakai ini karena tombolnya terpisah, jadi kita colokin dulu tombol powernya. Nah udah hidup ya, ini muncul logo Samsung, tapi jangan senang dulu karena kita bakal cek ya apakah sentuhnya tuh normal. Kalau sentuhnya normal nanti kita bakal rapikan lagi ya, kita lem ulang, kita rapikan cuy.
Nah ini udah menyala, kita langsung coba. Nah ini HP-nya agak lemot ya, karena HP jadul gitu, HP zaman dulu itu kan M12. Nah ini saya coba sentuh. Nah ternyata normal ya, normal, semuanya normal. Nah setelah itu kita matikan dan kita siap-siap untuk lem ulang ya. Kita pemasangannya mulai dari sekarang cuy. Ini aku cek dulu ya, apakah udah mati dengan sempurna. Ini kalau aku itu ngelemnya tuh yang bagian bawah aku lem di bezel frame-nya ya. Kalau bagian bawah itu aku lem di bagian bezel bawahnya, bezel bagian bawah. Terus nanti kalau untuk samping kanan kiri sama atas itu saya lem di LCD-nya cuy. Ini aku berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman aku itu kalau di bawahnya juga dilem di LCD itu kadang mati cuy LCD-nya cuy, jadi nggak menyala ya. Jadi aku itu kalau nyevis HP itu aku lem bagian bawah dulu ya di frame, terus untuk bagian samping kanan kiri sama atas itu saya lemnya tuh di LCD gitu, bagian LCD-nya. Nah ini udah ada lemnya, kita pasangkan saja cuy. Nah ini untuk merekatkan lemnya ya, itu saya menggunakan solasi kertas, bukan menggunakan karet ya, karena pengalaman saya itu kalau pakai karet itu terkadang suka nombok gitu. Jadi sebelum dilem itu dia menyala kan LCD-nya, tapi setelah saya pakai karet itu ketika lemnya udah kering saya nyalain tuh LCD-nya nggak nyala guys. Jadi karena pengalaman tersebut itu aku ganti metode ya, sekarang itu saya pakai karet gitu, pakai solasi kertas, bukan pakai karet lagi. Nah kalau sudah seperti ini kita langsung pasang aja bagian bawah ya, karena aku udah pastikan LCD-nya itu normal, jadi aku langsung rakit saja cuy. Setelah bagian bawahnya udah selesai, nah ini sambil nunggu lemnya kering ya, biasanya aku itu kalau habis dikunci pakai solasi kertas itu saya diamkan selama 10 menitan gitu. Nah ini user kan minta perbaikan tombol ya, jadi ini aku sedang proses perbaikan tombol ya. Jadi untuk perbaikan tombolnya itu kan ini kasusnya itu karetnya kan udah aus ya, karetnya itu udah hilang gitu kan, udah datar, jadi kan dia nggak bisa neken tombol volumenya gitu. Nah kalau saya itu kalau memperbaiki tombol itu aku pakai lem PCB gitu kan, lem PCB yang kalau kita sinari pakai ultraviolet itu bakal mengering gitu. Jadi triknya seperti itu ya, kalau misalkan tombolnya itu rusaknya tuh bagian karetnya kan nggak ada gitu kan, udah aus, udah terkuras habis, itu biasanya aku pakai lem PCB, saya olesin ke bagian tombol, terus
saya sinari pakai ultraviolet gitu biar lemnya tuh kering. Nah ini sambil nunggu lem PCB nya yang di tombol volume kering, ini aku lanjut pasang cover mesin bagian atas ya. Terus kita baut semuanya dulu. Nah ini udah kering ya, lem yang di tombol volume udah kering. Kalau sudah seperti ini, kita langsung pasangkan saja sama cover bagian belakangnya. Dan jangan lupa kita kasih solasi kertas cuy, biar nanti kalau misalkan proses pemasangan itu tombolnya nggak lepas gitu. Nah ini saya saya pasang dulu solasinya. Nah ini agar tombolnya mengunci, jadi ketika kita pasangkan di bodi HP itu tombolnya nggak lepas gitu. Ini kita lepas dulu sementara, ini ya solasinya, terus rapatkan. Nah setelah itu, nah kita cek dulu tombolnya. Nah ini aku cek tombolnya normal cuy, normal. Oke, kita solasi ke atas lagi, kita tekan ya, kita kunci semuanya dan kita nyalakan. Nah mantap jiwa cuy.